Perkenalkan, nama saya Indra Rukmana. Saya merupakan mahasiswa PPG Universitas PGRI Palembang. Di sini saya sudah melaksanakan pembelajaran sebagai prasyarat uji kinerja. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, kayaknya agak lemas nih, belum sarapan. Kita biar lebih semangat lagi, kita agak keluarkan suaranya. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Yang memimpin doa hari ini, Ija, silakan dipimpin. Ya baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya kita berdoa dulu. Membaca surat Yasin ya, ayat 1 sampai 10. Ayo, dimulai. Silakan berdiri dulu, anak-anak semua berdiri. Kita cek dulu perapiannya, lihat bajunya yang nggak rapi, silakan dirapikan dulu. Lihat di kolong meja, kalau ada sampah di bawah, di kaki dicat kalian silakan jika ada sampah dibuang ke tempat sampah ya. Baik ya, bisa silakan dibuang ke tempat sampahnya. Ya, kalau sudah rapi silakan boleh duduk kembali. Baik, tadi pagi gimana? Sudah sarapan semuanya? Ada yang belum sarapan? Belum? Belum sarapan? Oke, ya, jadi kalau pagi-pagi badan harus sehat ya. Jadi jangan lupa untuk sarapan agar selalu fit, biar nanti belajar juga pikirannya juga jernih ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai dimensi 3 dengan menggunakan aplikasi GeoGebra 3 dimensi. Sudah siap? Sudah siap? Baik. Sebelum dimulai, Pak Indra mau tunjukkan kepada kalian tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran yaitu menggunakan metode diskusi ya. Nanti kalian akan berdiskusi bersama kelompoknya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian di akhir mungkin ada penugasan yang Pak Indra minta kalian selesaikan ya untuk sebagai latihan. Nah, model yang digunakan pada pembelajaran ini yaitu menggunakan model problem based learning atau pembelajaran melalui permasalahan. Nah, nanti Pak Indra akan berikan suatu permasalahan kepada kalian dan kalian coba untuk menyelesaikan solusi ya, menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini berbantuan AR, jadi AR berada pada aplikasi GeoGebra 3D yang kemarin Pak Indra minta sudah diinstal di perangkatnya. Sudah semua? Nanti juga ada GeoGebra Book ya. Nanti kita bagi kelompoknya, jadi ada yang membuka aplikasi 3D menggunakan AR dan juga ada yang menggunakan GeoGebra Book-nya sebagai LKPD. Nah, nanti di situ kalian diharapkan dapat mendeskripsikan jarak antar titik pada balon ruang dan menentukan jarak antar titiknya dengan tepat. Bisa dipahami tujuan hari ini? Nah, alur dari pembelajaran pada pagi hari ini dimulai dari orientasi masalah. Nanti Pak Indra akan menyampaikan dulu permasalahannya agar jelas apa yang kita hadapi, gitu ya. Dan juga Pak Indra akan pandu dulu di awal bagaimana aplikasi ini digunakan. Ya, jadi kalau ada yang masih bingung bagaimana menggunakan aplikasinya, nanti Pak Indra akan jelaskan. Nah, setelah itu kita akan berkelompok. Ya, berkelompoknya sudah Pak Indra bentuk di hari sebelumnya. Jadi Pak Indra sudah sesuaikan dengan kemampuan kalian dalam memecahkan materi matematika dan sesuai dengan device yang kalian punya. Ya. Jadi Pak Indra sudah bagi secara rata.
Kemudian nanti kita mulai penyelidikan secara kelompok. Jadi diharapkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Jadi jika ada hal kesulitan yang kalian temukan, boleh kalian tanyakan ke Pak Indra. Kemudian nanti Pak Indra akan minta kalian untuk secara berkelompok menyajikan hasil yang kalian sudah peroleh, dan di akhir kita akan masuk ke analisa dan evaluasi. Oke, ada pertanyaan di alur pembelajaran pada pagi hari ini? Cukup jelas? Jelas. Oke, kita masuk ke poin intinya. Jadi ngapain sih kita belajar materi tentang dimensi 3? Tentunya kan kita pelajari harus ada manfaatnya, betul ya? Apa kira-kira manfaatnya? Bikin rumah. Betul. Dari gambar yang jelas ya. Di sini ada gambar sketch rumah. Jadi itu bidang apa tuh? Arsitektur, gitu ya. Jadi salah satu penerapan di materi dimensi 3 adalah bidang arsitektur. Jadi dalam pembuatan bangun, gitu ya, bangunan, baik itu rumah ataupun fasilitas seperti jembatan dan yang lainnya, itu menggunakan prinsip-prinsip dari dimensi 3. Diharapkan kalian paham materi tentang dimensi 3 agar setidaknya dasar-dasar dalam menghitung jarak titik ke titik, jarak titik ke garis ataupun titik ke bidang kalian sudah pahami. Nah, lebih lanjut lagi nanti mungkin ada kaitannya dengan materi sudut atau materi yang ada di trigonometri. Oke. Lalu apa sih yang harus kalian kuasai sebelum kalian mempelajari dimensi 3? Sebenarnya dasar sekali ya. Ini materinya sudah kalian peroleh waktu SMP. Yaitu materi tentang belum masuk. Materi tentang Pitagoras ya. Hafal ya rumus Pitagoras ya? Rumusnya sederhana tapi fundamental sekali ya. Jadi dari Pitagoras nanti masuk ke trigonometri dan yang lainnya gitu ya. Jadi ternyata materi Pitagoras ini nggak lepas dari pembelajaran seterusnya. Jadi di materi dimensi 3 juga akan menggunakan prinsip-prinsip dari Pitagoras. Bagaimana cara menghitung sisi miring ataupun sisi yang lainnya. Ya, ini nggak boleh kalian lupakan. Kalian ambil dulu barcode-nya mengenai bahan ajar yang mungkin bisa kalian gunakan. Ya, boleh? Silakan di scan barcode-nya. Perhatikan baik-baik bangun yang Pak Indra tampilkan di sini ya. Ada bangun apa nih? Bangku ada? Kemudian ada? Limas gitu ya. Jadi kurang lebih yang kita akan pelajari bentuk-bentuk seperti ini, bentuk kubus, kemudian selain kubus apa ya? Balok gitu lah, ada lagi? Prisma, abu gitu ya. Nah, lalu ya kalau bentuknya oke. Bentuknya kita dari SD sudah diberikan bentuknya seperti ini. Nah, di SMA ini kita bagaimana cara menghitung jaraknya di antara dua titik, di antara titik dengan garis dan titik dengan bidang. Jadi di ruang itu kita akan lebih ke pengukurannya. Oke. Sebagai motivasi kalian, ya selalu dorong semangat kalian. Jadi jangan pernah untuk mengecilkan diri kalian ya. Jadi push yourself to be good. Jadi dorong kalian untuk selalu lebih baik. Sebelum kita masuk ke kegiatan intinya, untuk menambah semangat kita ya, semangat di pagi hari ini, kita buat yel-yel terlebih dahulu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat ya, Dek. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong. Kita mulai di orientasi masalah ya. Jadi masalah yang Pak Indra berikan di sini kaitannya dengan museum. Pernah melihat museum ini? Di mana? Di Paris. Ada yang pernah ke Paris? Louvre ini merupakan museum yang terkenal ya. Museum yang sangat terkenal karena dia menyimpan koleksi-koleksi yang fundamental. Salah satunya yang gambar yang kita kenal gitu ya, yang digambar oleh Leonardo da Vinci, apa? Mona Lisa ya. Nah, apa yang unik di museum ini? Ternyata museum ini disusun dari kaca ya, dari
kaca. Jadi bentuknya juga unik. Jadi bentuknya limas segi. Jadi tinggi bangunan itu mencapai 20,6 meter ya. Kita bulatin aja 20 meter ya. Nah, jadi tingginya itu sepanjang 20 meter, sedangkan bagian dasarnya, bagian bawahnya itu panjangnya 35 meter. Nah, tolong perhatikan baik-baik angkanya. Sekali lagi tingginya berapa? 20 meter dengan panjang sisi alas ya 35 meter. Nah, dari informasi tersebut, ini baru pertanyaan muncul. Berapa panjang dari rusuk tegaknya? Nah, sebelum kita mulai, mungkin Pak Hendra pandu dulu bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Cara pengerjaannya cukup sederhana, ya. Cara pengerjaan cukup sederhana. Jadi di aplikasi sudah terinstall sebelum kita masuk ke kelompoknya sudah terinstall. Oke, kita coba dulu lihat di aplikasinya. Ya, di aplikasinya ini Penda sudah buatkan gambarnya. Ini nggak sesuai dengan ukurannya, tapi nggak apa ya. Jadi nanti kita ambil bentuknya saja. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah gambar terlebih dahulu, ya. Buat dulu bangun 5 segi 4-nya di aplikasi GeoGebra tersebut ya. Baik, setelah kalian buat gambarnya, maka di samping di pojok bawah itu ada lingkaran yang tulisannya AR. Ya, jadi tinggal kalian klik saja AR-nya. Kemudian dia akan masuk ke kamera. Ini kameranya. Di sini ada amarahnya. Kemudian ada aja. Kelihatan ya kemarin? Nah, pada saat muncul kamera di sini ada jaring-jaring. Kelihatan ada jaring-jaringnya? Nah, klikkan ke layar kalian, sentuh layar kalian, nanti akan muncul gambar. Jadi di atas meja kelompoknya Amara di sini ada 5 segi 4 atau bentuk piramida. Mudah ya? Nah, jadi untuk melihat posisinya yang digerakkan bisa juga gambarnya, tapi lebih baik kalian saja yang bergeraknya. Jadi kalian bisa muter-muter posisinya untuk melihat dari sudut yang berbeda. Oke, ini bisa difoto juga. Jadi ada dua titik. Yang 3D itu untuk kembali ke bentuk 3D-nya, sedangkan bentuk kamera itu untuk memfoto. Nanti dari hasil itu kalian ambil fotonya ya. Nanti itu yang akan kalian presentasikan. Baik, kita sudah buat kelompoknya. Di sini ada kelompok 1, anggotanya Amara, kemudian Azza, Naura, dan Opi ya, Opi Pak. Kemudian kelompok 2 di sini ada Ami. Kemudian ada Cinta, ada Naki, dan ada Ifah. Oke, lengkap ya? Oke, lengkap semuanya. Kemudian kelompok 3 di sini ada Ija, ada Amar, ada Hesa, dan ada Nabil. Kelompok 4 ada Iman, Arul, Ahmad, dan Farhan. Oke, lengkap semua anggotanya ya? Oke, silakan kalian pilih dulu ketua kelompoknya yang nanti akan memimpin kelompok masing-masing. Silakan. Pada beri waktu 5 detik. Oke, sudah? Baik, kelompok 1 siapa ketuanya? Amara, baik. Oh aja, Amara ya, Amara. Kelompok 2. Ami, oke. Kelompok 3. Nabil. Baik, kelompok 4. Iman. Baik, kalau gitu. Kelompok sudah ada ketuanya. Bisa dimulai berarti? Baik, oke. Kita masuk ke LKPD-nya. Di LKPD-nya masalahnya lengkapnya ada di situ. Lalu ada soal-soal yang perlu kalian selesaikan. Silakan di part dulu. Ada? Oke, ada ya. Nah, di situ juga di LKPD ada fitur GeoGebra-nya, tapi mohon maaf GeoGebra-nya itu nggak bisa AR ya di website ya. Nggak bisa AR. Jadi yang bisa AR hanya aplikasi perangkat yang sudah terinstall saja. Baik, kalau begitu kita bisa mulai untuk mengerjakan LKPD-nya. Pak Indra beri waktu 25 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Silakan dimulai. Sudah buat
tebak gambar. Oke, pernah bermain ini ya? Oke, sering. Yang tahu, pernah nggak tahu? Oke, sudah siap? Sudah siap. Gambar pertama. Oke, gambar kedua. Apa? Oke. Solidaritas buruh. Bener nggak solid? Oke, benar. Solidaritas buruh. Oke, paling ini satu berarti oke dapat. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke, apa lagi? Seperti pelangi, sepertiga gaya hilang berarti seperti, kemudian di situ ada selang ya. Jadi pelangi. Yang ketiga. Terakhir. Ya. Bentar dulu. Ya. Cerita imajinasi. Cerita imajinasi dari kata ceri. Tadi cerita imajinasi. Oke, masih ada satu lagi. Apa aja? Tantangan seru. Tantangan Seru. seru. Baik, kalau gitu beri plus dulu ke teman-temannya. Jadi berarti yang pertama siapa? Opi, keduanya Nagi, ketiga Cinta, keempat Iza. Wah, kelompok 4 dulu. Baik, kita masuk ke sesi presentasi. Silakan yang mau untuk mempresentasikan, ada yang bersedia? Ada Pak. Baik, Nabil, oke, kelompok Nabil silakan maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kerja kelompok berkaitan dengan analisis jalan titik-titik dari dimensi 3. Perkenalkan, di sini anggota saya ada, di sebelah kanannya ada Muhammad Rizal Zaki, dan yang terakhir di sebelah kanannya ada dan saya sendiri nanti Zahid Rahman. Baik, di sini ada beberapa permasalahan yang diatur pada berkaitan dengan dimensi 3 ini. Yang pertama adalah menentukan struktur bentuk dari 5 strategi yang bisa dilihat di depan ini. Kita sudah mencoba menggunakan aplikasi background seperti augmented reality. Jadi sifat 5 segi 4 ini mempunyai 5 titik sudut bangunan ya. Yang pertama ada A, B, C, D, dan titik pusatnya di sini adalah titik sudut F. Untuk titik-titik yang sudut alas, kita di sini ada A, B, C, dan D. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, mana saja yang dapat digunakan untuk mengukur rusuk tegak bangunan? Nah, jadi pengertian rusuk tegak bangunan ini merupakan tepi dari sisi tegak pada bangun ruang limas yang bertemu dengan sisi tegak lainnya. Nah, untuk mengukurnya bisa diambil dari E ke D, E ke C, E ke B, dan E ke A. Baik, dan selanjutnya di sini ada permasalahan untuk mencari berapa panjang dari rusuk tegak masing-masing. Di sini kan ada 4 ya rusuk tegaknya untuk dari AE, BE, CE, dan juga DE. Baik, di sini kita bisa analisis dari gambar bangun yang sudah saya ilustrasikan di depan. Di sini kita memiliki ukuran 6 cm dan 4 cm, 6 cm untuk panjang alas dan juga 4 cm untuk panjang tegak dari 5 strategi ini. Jadi kita di sini lihat mana saja yang bisa kita peroleh untuk ini. Jadi pertama kita bisa langsung menghubungkan antara diagonal alasnya untuk AC dan juga BD. Kita bisa gambar seperti ini. Dan yang selanjutnya di sini kita bisa mencari untuk panjangnya sendiri. Misalnya kita di sini ambil yang panjang itu adalah dari A ini. Tadi kita sebut saja misalnya di sini adalah titik O. Baik, di sini kita perlu yang pertama dulu itu mencari titik panjang dari AC ke BD. Jadi kita bisa menggunakan di sini teorema Pythagoras yang kita operasikan 3 akar 2 kuadrat, 3 kuadrat adalah 9, akar 2 kuadrat adalah 2, 9 kali 2 adalah 18. 4 kuadrat adalah 16, dan ini adalah sama dengan A kuadrat. Operasikan 18 ditambah 16, 34, sama dengan A kuadrat. Kita di sini bisa langsung mengakarkannya dan ambil nilai positif karena geometri selalu bernilai positif. Maka kita dapatkan di sini bahwa A adalah akar 34.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok tadi. Ida, Aisyah, dan Omar luar biasa ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Amarahan Maharani, Arif Kohar Azhar, Nora Afrikania, dan Dr. HP di Sabila. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan presentasi sebelumnya terkait dengan penggunaan model pembelajaran problem basic learning berbakat fitur AR pada GeoGebra 3D dalam laboratorium FIMAS. Oke, selanjutnya akan ada pembahasan mengenai permasalahan selanjutnya, yaitu tentang hitungan jarak titik puncak dengan titik P, di mana titik puncaknya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya bahwa titik puncaknya adalah titik E terhadap titik P. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah hitunglah jarak titik puncak E dengan titik P. Nah, di sini kita sudah diketahui kan AB itu 6 cm. Nah, OP itu sama dengan 6 cm dibagi 2. Jadi di sini ada 3 cm. Nah, diketahui juga ini 4 cm itu tingginya. Kita mencari dari E ke P ini. Nah, E ke P itu kita bisa pakai teorema Pythagoras. Di sini udah ada 3, 4. Nah, tentunya di sini kalian udah pasti tahu ini adalah 5 cm. Gitu dong. Atau kalau misalkan ngasih gambarnya korensinya garis itu bisa digambarin lagi di sini segitiga siku-sikunya. Di sini E O di sini 3 cm, di sini 4 cm, dan di sini langsung pakai table yang Pythagoras itu 5 cm. Jadi jarak jarak tinggi ke P itu 5 cm. Beri aplaus dulu untuk kelompok panjang aslinya panjang sebenarnya sudah diperhitungkan? Udah. Sudah dihitung juga? Oke, silakan coba panjang aslinya berarti berapa? Jadi kan ini tuh tadi di GeoGebra tuh kita pakai kodenya 1 banding 500 cm. Ya. Jadi karena di sini 5, jadi jarak sebenarnya tinggal kita kalikan aja 5 dikali 500 sama dengan 2500 cm. Tahu dalam meter? Dalam meter itu berarti 25 meter. 25. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Beri aplaus untuk kelompok tadi. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas dari presentasi teman-temannya? Jelas ya. Jadi benar yang disampaikan oleh Amara. Jadi tingginya tinggi sebenarnya atau jarak dari posisi orang yang berdiri ke puncak museumnya yaitu 25 meter, sekitar segitu ya. Karena kita tadi melakukan pembulatan ya dari ukuran aslinya yang tadi 35 meter menjadi 30 meter. Untuk di akhir agar memperkuat pemahaman kalian mengenai materi ini, silakan coba untuk scan barcode-nya. Jadi kita coba untuk latihan. Di situ ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan. Sudah muncul soalnya? Muncul? Ya, waktunya hanya 5 menit untuk kalian coba kerjakan. Oke, setelah evaluasi tadi, semoga kalian sudah mendapatkan kesimpulannya. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Jadi hari ini kita
mendapatkan LK, yang mana LK-nya kita disuruh masuk ke aplikasi GeoGebra, dan di situ kita disuruh membuat bangun. Nah, di situ kita dikasih LK dan disuruh mengisi, yang mana ditunjukkan soal yang pertama, di manakah titik yang dijadikan sebagai puncak bangunan, lalu titik mana saja yang merupakan titik sudut alat bangunan, dan manakah saja yang dapat digunakan untuk mengukur rusuk tegak bangunan. Untuk selanjutnya kita diberi soal, yang mana itu soalnya untuk mengukur rusuk tegak, dan juga untuk mengukur jarak orang ke rusuk tegak tersebut. Dan di situ jawabannya tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok Nabil, yaitu jawabannya 500 akar 34 cm, sedangkan jarak orang kepada rusuk tegak itu 25 meter yang sudah dipresentasikan oleh kelompok Azza. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk. Baik, kemudian ada kalian di pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Happy? Oke, alhamdulillah. Bisa berarti ya menggunakan aplikasinya? Membantu? Membantu. Baik, kalau gitu. Oke, jadi rencana selanjutnya kita masih akan menggunakan aplikasi 3D yang kita sudah pelajari hari ini untuk menghitung jarak dari titik ke garis dan titik ke bidang. Ya. Jadi bangunnya masih bangunnya sama dengan kata Amin tadi, kita akan mempelajari bentuk-bentuk seperti kubus dan bentuk limas. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sudah cukup jelas? Baik, kalau gitu terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini. Kita akhiri bersama pertemuan hari ini dengan doa penutup majelis.